Oke, kita lanjut di selanjutnya yaitu mawadi kasri hamzati inna wujuban. Jadi apa sih yang kita bahas di sini? Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang ini nih. Jadi di sini ada inna, di sini ada anna. Nah, kapan sih kita pakai kata-kata inna dan kapan kita pakai anna? Jadi maksud dari kasri hamzah inna itu adalah in. Nah, jadi hamzah ini di bawah dan kemudian kasroh. Nah, yang pertama adalah fi ibtida'il kalami haqiqatan. Jadi ketika kita memulai suatu kalimat atau ucapan. Misal inna a'toinakal kausar ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu telaga kausar. Kalau mau contoh yang lain misal inna Muhammadan mahirun afan. Sesungguhnya Muhammad itu pintar. Nah, kemudian jadi inna ini ketika di awal jumlah, di awal kalimat hakikotan, maka dia berharokat kasroh. Kemudian yang kedua adalah fi ibtida'i jumlah inna al-waqi'ah ba'dan nida. Jadi ketika setelah panggilan. Contoh di sini adalah ya ayyuhal aziz. Nah, di sini ada panggilan memanggil aziz. Ya ayyuhal aziz, innalahu aban syaikhan kabira. Jadi ini jumlah inna wa akhwatuhanya. Dan terletak inna wa akhwatuha itu setelah panggilan ya ayyuhal aziz gitu. Atau kalau mau bikin contoh yang inna Muhammad dan Mahiron, tambahin di depannya ya Ahmad, inna Muhammadan mahirun gitu. Jadi ketika setelah panggilan ya Muhammad, nah kemudian pakainya adalah inna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ba'dal qaul. Jadi setelah ucapan. Misal waqalallahu inni ma'akum. Jadi di sini Allah yang berkata. Ini adalah ucapan. Jadi Allah yang berkata, kemudian jumlah inna wa akhwatuha adalah inni ma'akum. Atau kalau mau jumlah yang lain, misal qala Ahmad inna Muhammadan mahirun. Ahmad berkata sesungguhnya Muhammad itu pintar. Kemudian yang keempat fi jawabil qasam. Qasam itu adalah sumpah. Jadi ketika ada sumpah, di sini misal wal asr, ini adalah sumpahnya Allah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, jumlah innal insana lafi khusr ini adalah setelah sumpah yaitu wal asr. Kalau mau pakai jumlah yang lain bisa, misal wallahi. Nah, itu adalah bentuk dari sumpah yang lain. Wallahi inna Muhammadan mahirun misal. Demi Allah sesungguhnya Muhammad itu pintar. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah antaqa'a ba'da kalla. Nah, sering dengar ya kalla, sekali-kali tidak gitu ya. Nah, jadi ketika setelah kalla, misal kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak bahwasanya sesungguhnya manusia itu telah melampaui batas. Jadi jumlah innal insana layatagha itu adalah setelah kalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mawadi fathi hamzah anna wujuban. Nah, sekarang adalah kapan kita memakai kata-kata anna yang artinya tadi apa? Ada yang ingat artinya adalah bahwasanya. Nah, kapan kita pakai kata-kata bahwasanya? Di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah fi maudhi'il fa'il. Di tempatnya fa'il. Misal, a'jabani annaka mujtahidun. Mengagumkanku bahwasanya kamu rajin. Atau contoh yang lain misalkan kita pakai kata-kata terkenal ya, ishtahara. Mana ishtahara artinya terkenal. Siapa sih yang terkenal? Nah, kita pakai contoh tadi adalah Muhammad pinter. Wah, terkenal di HK nih bahwa Muhammad itu pinter gitu ya. Ishtahara Muhammad mahirun. Terkenal bahwasanya Muhammad itu pinter. Nah, di sini istaharo itu adalah fiil.
Kemudian setelah fiil pasti dia butuh yang namanya fa'il. Jadi secara tidak langsung Muhammad di sini jadi fa'il. Nah, kalau ingin kita meyakinkan orang, ada yang nggak percaya bahwasanya Muhammad itu pintar. Emang iya beneran pintar gitu kan? Nah, bisa kasih di sini kata-kata yang meyakinkan. Anna. Jadi secara tidak langsung artinya adalah terkenal bahwasanya Muhammad itu pintar. Jadi jumlah anna Muhammad dan mahirun ini menduduki tempatnya fa'il. Jadi jumlah inna wa akhwatuha atau anna wa akhwatuha itu di tempatnya fa'il. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fi maudhi'i naibul fa'il. Ya, ada yang sudah pernah dengar apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu adalah ketika fiilnya itu dimajhulkan atau yang biasanya artinya itu misalkan yang awalnya kataba jadinya kutiba, artinya adalah ditulis. Kalau yang ditulis itu adalah surat, kutibar risalatu. Nah, yang ditulisnya ini menjadi naibul fa'il. Insyaallah nanti akan kita bahas ya di bab berikutnya. Jadi yang secara tidak langsung adalah yang fiilnya itu dimajhulkan, yang artinya adalah di seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh yang lain. Untuk yang nomor 2, misal ulima. Mana ulima? Ulima itu adalah dari kata alamah. Alima, afwan. Alima artinya mengetahui. Kalau ulima berarti diketahui. Apa yang diketahui? Ulima anna Muhammadan mahirun. Diketahui bahwasanya Muhammad itu pintar. Jadi jumlah anna Muhammad dan mahirun ini menjadi naibul fa'il. Karena apa jadi naibul fa'il? Karena di sini fiilnya dimajhulkan atau dibuat menjadi bentuk apa ya? Bentuk didi gitu ya, yang ditulis, dibaca, dimakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fi maudhi'il maf'ul bih, di tempatnya maf'ul bih. Saya buat contoh yang lain, misal a'lamu. A'lamu artinya ini adalah saya mengetahui. Jadi ketika ada saya mengetahui berarti di sini sudah ada fiilnya, sudah ada fa'ilnya. A'lamu, saya tahu. Anna Muhammadan mahirun. Saya mengetahui bahwasanya Muhammad itu pinter. Jadi jumlah anna Muhammad dan mahirun secara tidak langsung dia itu menempati tempatnya maf'ul bih. Itu yang ketiga. Yang keempat fi maudhi'il mubtada, di tempatnya mubtada. Di sini contohnya fi i'tiqadi annaka musafirun. Kalau diganti dengan anna Muhammad dan mahirun biar tahu perbedaannya, kita ganti untuk yang mubtada di mana? Di sini ya. Fi fikri, di dalam pikiranku misal. Fi fikri anna Muhammadan mahirun. Fi fikri anna Muhammadan mahirun. Kalau ditanya fi fikri Muhammadan mahirun, mana mubtadanya? Nah, mubtadanya itu adalah nggak mungkin kalau fi fikri. Kenapa nggak mungkin? Karena jumlah bentuk mubtada tidak mungkin ada fi atau ada harful jarnya. Jadi secara tidak langsung dia adalah khobar. Kemudian kalau ada khobar otomatis dia mencari mana mubtadanya. Nah, mubtadanya adalah anna Muhammadan mahirun atau Muhammadun mahirun fi fikri. Jadi di sini adalah mubtada. Kemudian kalau misalkan ditanyakan kenapa enggak ditaruh di depan aja, misalkan inna Muhammadan mahirun fi fikri. Soalnya kalau dia ditaruh di depan, contohnya inna Muhammadan mahirun fi fikri. Kalau dia ditaruh di depan berarti dia di awal jumlah, maka pakainya bukan anna lagi tapi pakainya adalah inna. Makanya di sini
mubtada'nya harus ditaruh di belakang dan khobarnya ditaruh di depan. Kemudian yang terakhir idza waqa'at, ya, jika terletak an wa ma'muliha. Nah, apa sih an wa ma'muliha itu? Anna wa ma'muliha itu ya ada anna, ada isimnya, ada khobar inanya, itu adalah udah sepaket, itu namanya an wa ma'muliha ba'da lau wa laula, setelah lau. Lau itu artinya kalau, ya kan, dan laula kalaupun tidak gitu ya. Ihtaromuka, contohnya ada ihtaromuka, saya menghormatimu walau annaka asgoru minni, walaupun kamu lebih kecil dari aku. Contoh yang lain misal uhibbuki, aku mencintaimu, misal walau annaki titik walau annaki jamilun, ya, atau misalkan lawan dari jamilun boleh. Uhibbuki walau annaki jamilatun misal. Nah, jumlah annaki jamilatun ada anna, ada isim anna sama khobar anna. Nah, ini namanya an wa ma'muliha, itu terletak setelah lau. Oke, di sini saya kasih cukup sekian untuk pelajaran kita di Inna wa akhwatuha. Semoga bermanfaat. Ya, setidaknya kalau kamu tidak paham semuanya, ada beberapa hal yang bisa Antuna pahami dari materi bab Inna wa akhwatuha. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.